lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Ibu Mega sudah mengakui itu, bahwa beliau memberikan mandat pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu populer dan pekerja keras. Artinya apa? Artinya partai. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Untuk 3 periode itu bukan permintaan Pak Jokowi, melainkan itu adalah permintaan rakyat, terutama rakyat NTT termasuk beta. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak, benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Untuk Pak Saudara yang mungkin berpikir bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan, makanya minta ke PDP untuk calonkan beliau di Pilgub DKI. Mungkin berpikir bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan, makanya minta ke PDP untuk calonkan beliau di Pilpres. Atau mungkin berpikir bahwa PDP itu hebat, makanya memberikan privilege pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Beta mau kasih tahu pada kalian yang berpikir seperti itu agar melihat fakta, jangan melihat asumsi. Kenapa beta bilang begitu? Karena di 2012 awalnya PDP itu berharap pada petahana Pak Fauzi Bowo. Tapi Gerindra melihat prestasi Pak Jokowi dan ingin majukan Pak Ahok, maka Gerindra sampaikan atau minta ke Ibu Mega untuk calonkan Pak Jokowi. Permintaan pertama awalnya ditolak, tapi dengan penuh kesabaran Pak Prabowo terus meminta, akhirnya Ibu Mega setuju. Lalu privilege pada Pak Jokowi di mana? Kalau ada privilege pada Pak Jokowi, terus kenapa Pak Prabowo terus meminta macam orang mengemis? Untuk calonkan Pak Jokowi bukan hal yang mudah, bos. Butuh orang-orang hebat yang berjiwa besar yang rela merendahkan diri di hadapan Ibu Mega agar Pak Jokowi bisa dicalonkan. Jadi untuk calonkan Pak Jokowi tidak semanis bibir para petugas partai yang belakangan ini koar-koar. Pak Jokowi itu juga sama sekali tidak pernah meminta, melainkan beliau diminta. Diminta karena kinerjanya bagus. Dan itu sudah dibuktikan beliau ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Salah satu buktinya adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat pada kinerjanya Pak Jokowi. Tingginya kepuasan masyarakat itulah yang membuat para elit partai tertarik untuk calonkan Pak Jokowi di Pilpres 2014. Partai pertama yang minta Pak Jokowi untuk calon Pilpres 2014 adalah Partai Nasdem. Atau kalian bisa lihat sendiri ketika diwawancara oleh para wartawan soal Partai Nasdem adalah partai pertama yang mendorong Pak Jokowi maju Pilpres, Pak Hasto yang adalah petinggi PDP tidak mampu membantah itu. Bahkan Nasdem saat itu sama sekali tidak minta syarat apapun pada PDP, asalkan yang dicalonkan adalah Pak Jokowi, bukan Ibu Mega. Jadi Pak Jokowi sama sekali tidak minta, melainkan beliau diminta. Diminta karena beliau berprestasi, karena tingginya tingkat kepuasan masyarakat pada kinerjanya beliau, bukan yang lain. Ibu Mega pun mengakui itu. Ketika kampanye di Bali tanggal 22 Maret 2014, Ibu Mega sendiri yang mengatakan bahwa beliau memberikan mandat pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak hanya populer, tapi juga pekerja keras dan kerjanya tulus. Jadi para petugas partai yang belakangan koar-koar itu ngawur. Atau kalian bisa lihat sendiri. Tahun 2014, PDP adalah termasuk partai yang tidak bisa mengusung capresnya sendiri karena di bawah syarat 20%. Tapi sekarang, PDP menjadi satu-satunya partai yang bisa usung capresnya sendiri. Itu karena siapa kalau bukan nama besarnya Pak Jokowi? Lagian, Pak Jokowi dicalonkan dari wali kota, gubernur, hingga presiden itu karena beliau berprestasi. Bukan kerjanya duduk diam, tenganga-tenganga segala macam, tiba-tiba dicalonkan, bos. Dan juga Ibu Mega sudah mengakui itu bahwa beliau memberikan mandat pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu populer dan pekerja keras. Artinya apa? Artinya partai lah yang menunggangi nama besar Pak Jokowi untuk mencari suara dan mencari kemenangan.
Atau kalian bisa lihat klub bola Inter Miami dulu tidak pernah dikenal, tapi sekarang menjadi klub bola yang terkenal di penjuru dunia. Itu karena apa? Karena ada Messi. Inter Miami yang sama sekali tidak pernah juara sekarang bisa juara karena ada Messi. Inter Miami yang dulu pengikutnya, fansnya sedikit, sekarang sudah semakin banyak karena ada Messi. Sama halnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang masuk ke partai yang sama sekali tidak pernah menang ketika zaman Orba hingga sampai 2014. Akhirnya mendapat kemenangan di 2014 dan 2019 2 kali berturut-turut, dan itu Pak Jokowi menang secara murni tanpa ada pemaksulan, dan juga nama partai semakin terdengar hingga ke pelosok-pelosok desa. Bahkan partai juga mendapatkan suara yang sangat banyak sehingga bisa mengusung capresnya sendiri. Itu karena apa? Karena ada bintang, yaitu Pak Jokowi. Jadi kalian jangan pungkiri itu, bos. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu sama sekali tidak pernah minta untuk perpanjangan masa jabatan dan tidak pernah meminta 3 periode. Tapi itu permintaan dari Pak Bahlil sendiri soal perpanjangan masa jabatan. Pak Bahlil sendiri juga sudah menegaskan bahwa beliau yang minta untuk perpanjangan masa jabatan. Dan untuk 3 periode itu bukan permintaan Pak Jokowi, melainkan itu adalah permintaan rakyat. Terutama rakyat NTT termasuk beta, bukan Pak Jokowi. Pak Joni Plate juga sudah jelaskan itu pada tanggal 7 Oktober 2019, 13 hari sebelum Pak Jokowi dilantik untuk masuk periode kedua. Jadi bukan Pak Jokowi yang minta. Deklarasi Jokowi 3 periode diresmikan oleh masyarakat NTT pada tanggal 21 Juni 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Jokowi, dan itu semakin menyebar ke berbagai daerah dan menyebar ke berbagai platform sosmed, termasuk beta adalah salah satu yang menggaungkan di sosmed Jokowi 3 periode melalui proses pemilu. Jadi kalau ada orang yang sampaikan atau meminta ke PDP untuk Jokowi 3 periode, itu bukan permintaan Pak Jokowi, melainkan sang pembawa pesan itu menyampaikan aspirasi kami rakyat yang baru merasakan adanya presiden. Jadi jangan giring opini seolah-olah itu permintaan Pak Jokowi, bos. Dan kalau mau bicara soal konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden, menurut beta seharusnya bukan hanya pada presiden dan wakil presiden saja, tapi itu juga harus berlaku pada partai yang sudah berkuasa selama 2 periode berturut-turut. Kenapa begitu? Karena kalau partai berkuasa, maka kader-kadernya juga akan semakin lama berkuasa. Maka itu dinasti politik akan semakin mengakar. Para Korea yang sudah menjabat selama 2 hingga 3 periode di DPR itu akan menarik istri-istrinya untuk menggantikan dorang punya posisi. Akan menarik anak-anaknya untuk menjadi anggota DPD. Akan menarik cucunya hingga ponaannya untuk menjadi staf-staf ahli. Bahkan para kader itu juga akan penuhi istana. Dan korupsi akan semakin gampang dilakukan. Lalu apa mau dibiarkan? Satu orang saja masa jabatannya dibatasi. Kok ini satu kelompok mau dibiarkan? Terus yang bahaya itu satu orang atau satu kelompok? Atau kalian bisa lihat 2 periode menjadi partai penguasa tidak pernah untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi yang adalah kader paling berpengaruh saja tidak dianggap. Apalagi dorang yang akan berkuasa semakin lama. RUU perampasan aset koruptor yang diajukan saja tidak pernah disahkan, apalagi semakin berkuasa lagi. Jadi untuk saudara yang nonton video ini, beta mau sampaikan bahwa negara ini belum ada aturan untuk membatasi masa kekuasaan partai. Jadi suara Anda adalah penentu untuk membatasi masa kekuasaan partai. Supaya apa? Supaya Indonesia bebas dari korupsi. Supaya Indonesia bebas dari dinasti politik yang belakangan ini dorang lemparkan pada Pak Jokowi. Dan supaya Indonesia bebas dari Korea yang katanya mewakili suara rakyat tapi nyatanya mewakili suara bos.